Ini Pak, kalau di luar aktivitas sebagai ketua di Ombudsman, kemudian tenaga pengajar di perguruan tinggi, apa ini rutinitas yang Bapak lakukan? Hobinya apa nih Pak? Kalau hobi saya itu sebenarnya kalau hobi yang sudah sejak dulu dilakukan itu hobinya membaca ya, membaca buku. Karena sebagai guru ya tugasnya itu menambah pengetahuan supaya. Tapi kadang di sela-sela waktu tertentu ya masak kadang gitu, Ya. ya. Nah ini kalau masak, apa yang dimasak Pak? Masakan apa? Kalau masak sebenarnya saya itu karena orang desa ya masakan yang dulu biasa saya tiru dari ibu saya di rumah. Sepertinya sayur asem, sayur lodeh, kemudian sop ikan misalnya, karena daerah saya daerah pantai ya ikan yang menjadi menu utama, kemudian ya nasi goreng misalnya. Ya gitu yang bisa dimasak. Nah, kalau memasak itu apa? Bapak dapat kepuasan apa setelah selesai memasak? Iya sebenarnya memasak itu kalau yang mau makan, ya, makan merasakan bahwa masakannya enak, itu puas gitu. Oh bahwa berarti apa yang saya sajikan dengan bumbu yang saya ingat itu bisa diterima oleh rasa yang mau makan tadi gitu, oleh keluarga misalnya. Makanya kadang yang sering di rumah itu kalau misalnya contohnya membuat sayur asam misalnya atau sayur itu aja bapak aja yang masak gitu. Beda soalnya. Iya. Terus umpamanya kalau buat sambal misalnya, sambal korek di rumah itu pasti bapak aja yang buat gitu. Jadi yang lain nggak mau, akhirnya nggak mau buat gitu. Istri saya juga nggak, aja bapak aja yang buat gitu. Jadi andalan ya Pak ya? Iya. Nah, ada orang kalau memasak itu dia sudah puas ketika masakan itu disajikan. Dia sudah tidak selera lagi untuk memakan. Nah, kalau Bapak tipenya apa nih? Ikut makan bareng atau cukup? Saya harus ikut makan. Oh, gitu. Karena ikut, betul nggak pendapat dari yang makan tadi bahwa itu enak gitu. Saya juga ikut merasakan bahwa apakah masakan saya benar-benar memang sesuai. Kalau saya sih standarnya pokok bisa dimakan gitu aja. Bukan enak sekali atau apa, tapi ya senang bahwa makanan itu habis dimakan gitu. Saya pernah masak kalau di rumah itu namanya ketika kurban itu kan banyak kita dapat daging ya. Ada kelebihan daging itu dan kita sering menyebutnya masakan bumbu pepek. Jadi Apa tuh Pak? jadi daging itu kita potong-potong kecil-kecil gitu ya. Kemudian kita bumbuin dengan bumbu yang lengkap. Bumbu yang Jawa itu yang lengkap, yang mulai ada jahe, ada laos, ada merica, ada jinten, ada tumbar, ada semua bumbu-bumbu itu kita jadikan satu, tapi ya dengan takaran sesuai kira-kira dagingnya nih kalau 1 kilo bumbunya sekian. Nah itu ada lengkuas macam itu kita masak jadi satu ya. Dan ya itulah kayak semacam otomatis gitu ya, bahwa sudah tahu kalau ikannya sekian bumbunya sekian. Ya itu selama ini nggak ada keluhan gitu ya. Itu selalu habis terkonsumsi gitu. Berarti tidak perlu makan di tempat lain Pak? Di Iya, rumah saja, tidak Pak, perlu di tempat lain. Itu biasanya akhir pekan atau kapan Pak? Ya kalau waktu saya masih di rumah dulu ya hampir tiap hari ya. Ketika sore itu misalnya sudah selesai pulang dari kampus, misalnya untuk keperluan makan sore atau makan malam, atau ketika libur sih yang banyak itu libur kebanyakan untuk makan siang. Tapi setelah di Jakarta ini jarang sih saya melakukan. Karena sibuk Pak ya? Iya, selain itu kadang kan juga untuk mencari bahan-bahan itu perlu waktu juga gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya pas kunjungan ke daerah nih, ada acara apa kan? Apakah juga ikut wisata kuliner di daerah itu, Pak? Oh iya, iya. Pasti saya tanya akan makanan khas daerah itu apa. Kemudian kadang kalau ketemu kokinya nanya ini bumbunya apa. Kalau mereka mau cerita ya kita dengerin. Tapi kadang ada yang merahasiakan kan itu.
takut ditiru atau padahal tujuan saya itu ingin merekam khasanah rempah di Nusantara ini apa saja sih, untuk apakah ada kesamaan misalnya jenis yang utama masak itu kan seringkali ya bawang putih, bawang merah selalu ada. Ya, bumbu wajib ya Pak? Iya, bumbu wajib. Tapi variannya kan macam-macam, ada yang dominan kunyit, ada yang kalau di misalnya ayam laos itu kan dominan laos atau lengkuas misalnya, dan masakan-masakan yang lain termasuk jenis soto misalnya. Soto di Indonesia ini kan ragamnya luar biasa. Ya, betul. Mulai Aceh sampai Papua ada semua soto. Meskipun yang paling sering saya jumpai soto Lamongan. Soto ayam misalnya. Tapi ada soto, iya, ada soto Makassar, ada soto Banjar, ada kalau di Jawa ya soto Kudus, soto Boyolali, macam-macam soto ya. Ya, dari yang bening sampai yang butek ya Pak? Betul, ya. Itu luar biasa khasanah soto kita. Belum lagi jenis masakan ayam. Wah, luar biasa di Indonesia ini, dan itu hampir tidak kita temukan di tempat lain. Jadi meskipun sibuk dengan urusan kantor, kampus, Bapak masih menyiapkan diri untuk memasak di rumah Pak? Iya. Ini yang harus dicontoh orang Pak. Jadi kan jangan apa-apa ke restoran, apa-apa ke rumah makan. Jadi kan tidak mengolah di rumah Pak ya? Iya. Ya, harapan saya seperti itu. Jadi cuman memang ini kemudian nanti saya dikritik oleh para pelaku kuliner ini. Wah, ini jadi kuliner saya nggak laku sih. Tapi memang di masyarakat kota sebenarnya, masyarakat kota itu masyarakat yang mungkin super sibuk gitu ya. Jadi memang semua harus disediakan oleh pihak lain gitu ya. Dan itu juga sih nggak ada jeleknya gitu. Tapi yang menjadi catatan saya itu bagaimana ini semua menghidupkan energi bangsa kita ini dari daerah, di desa sampai ke kota gitu. Jangan kemudian di kota hidup tapi di desa mati gitu. Ya, ada kesenjangan antara kota dan desa Pak ya. Ya, misalnya kenapa petani-petani kita ini sudah nggak mau menjadi petani, lebih baik dijual tanahnya untuk kerja di kota. Ya karena tadi petani kita nggak mendapat perlindungan yang cukup gitu ya. Baik dari segi modal, dari segi harga, dari segi pupuk, bibit, semua serba mahal sehingga mereka bertani itu rugi gitu. Ya, kalau rugi ngapain saya bertani? Dan itu berpengaruh kepada tadi kuliner kita, jenis masakan kita yang banyak berubah sekarang gitu. Oke Pak, semoga bisa menginspirasi pembaca dan penonton kita Voice of Indonesia, meski sibuk ataupun banyak aktivitas, tapi masih bisa mengolah makanan di rumah, memasak makanan di rumah Pak ya. Iya.